Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini aku mau ngasih insight ke teman-teman tim project management ya. Semoga dari apa yang aku sharingkan ini, teman-teman bisa ngejawab pertanyaan seperti dakwahnya itu kayak gimana sih? Terus apa yang harus peserta lakuin? Terus waktunya kapan aja ya enaknya ya? Terus butuh kerja sama bareng siapa aja? Semoga teman-teman dapat ya manfaat lah intinya dari apa yang aku bagiin di sini. Next, teman-teman harus tahu dulu ya, dari mana datangnya pengetahuan. Pengetahuan datangnya dari data, pasti. Manusia itu memproduksi banyak data, apalagi di era digitalisasi kayak gini, datanya itu banyak banget. Apapun deh. Terus, makna dan nilai data. Apakah data itu penting? Enggak. Data itu enggak, ya bukannya enggak penting, tapi apakah ketika orang itu punya banyak data, itu menjadi pintar, menjadi kaya, bijak, atau berkuasa? Jawabannya enggak. Jadi data itu sesuatu yang enggak memiliki arti. Nah, data itu bisa memiliki arti kalau dikelola. Kalau dikelola, itu berubah namanya menjadi informasi. Jadi informasi itu data yang udah dikelola, namanya informasi. Nah, informasi ini udah punya makna, udah ya punya nilai lah, punya maksud. Nah, dari informasi yang dikelola ini, nanti bisa terbentuk yang namanya pengetahuan. Jadi kayak gitu. Jadi udah tahu kan, data itu informasi yang udah dikelola, kompilasi dari data. Terus kalau ilmu itu ya kompilasi dari informasi. Informasi yang udah dikelola itu nanti jadi ilmu, knowledge. Terus ini ya, maaf jatuh. Ini ya contoh dari data. Kalau teman-teman ngelihat satu kolom NIP. Ini satu kolom NIP itu kan isinya angka doang. Itu kan nggak guna kan, kita tahu itu semua kan juga apa gunanya gitu loh. Terus kalau teman-teman ngebaca satu baris secara vertikal, satu baris kok secara vertikal, satu baris data doang kayak NIP, tanggal, datang, pulang, satu baris doang yang paling atas contohnya, itu pun juga nggak guna kalau kita cuma tahu satu baris doang. Tapi kalau kita tahu secara keseluruhan, kita gunain keseluruhan datanya ada banyak, itu kita bisa dapat informasi. Contohnya, ya NIP ini masuknya berapa kali, alfa berapa, cuti berapa, sakit berapa, telat berapa. Ini udah jadi informasi nih. Cuman ya masih belum bermanfaat kalau cuman informasi gini doang. Informasi ini tuh harus kita kelola. Kayak gitu. Nah, ini juga contoh informasi. Hari ini terlambat berapa kali, pulang cepat berapa kali, izin berapa kali, alfa berapa kali. Ini juga informasi dan masih belum belum bisa berguna buat kita kalau modelnya cuma gini doang. Kita harus kelola ini jadi kayak gini. Kalau kita lebih jeli lagi untuk melihat informasi, kita kelola, terus kita bisa lihat tuh di situ. Hari apa yang terlambatnya paling gede? Itu di situ hari Senin. Terus juga hari Jumat. Terus hari apa yang pulang cepatnya itu paling gede? Itu hari Jumat. Jadi di sini ada suatu permasalahan. Kenapa orang-orang di hari Senin itu banyak yang terlambat? Terus kenapa banyak orang-orang itu yang hari Jumatnya itu banyak yang pulang cepat? Itu kita harus cari tahu. Ini kan sebuah masalah kan, kalau gini terus orang-orang korupsi waktu. Ini sebuah masalah kalau nggak dicari solusinya, ya bisa ya merugikan sih kayak gitu. Nah, dari situ kita bisa tanya ke orang-orangnya, kenapa sih kok kayak gini? Kenapa mereka itu pulangnya cepat? Kenapa mereka itu banyak yang terlambat di hari Senin? Dari situ kita bisa tahu pengetahuan kebiasaan pegawai itu dalam jam datang sama jam pulangnya. Terus pengetahuan tentang meningkatkan kehadiran pegawai kayak gitu. Dari situ kita bisa tahu, kita bisa kelola dan menjadi kebijakan. Ya, kebijakan. Jadi setelah kita tanya-tanya nih, kita tanya-tanya ke para karyawan, kenapa sih kok hari Senin itu banyak yang terlambat? Oh, alasannya ternyata banyak dari mereka itu habis pulang dari desa, dari kampung halaman lah. Jadi langsung OTW ke perusahaan tempat kerja dan jalannya itu macet, makanya banyak yang telat. Oh gitu toh. Terus kenapa kok hari Jumat juga telat juga? Itu untuk nyiapin pulang kampung. Jadi nyiapin segala keperluan sebelum pulang kampung. Nah, itu alasannya juga kenapa kok hari Jumat pulangnya cepat, karena ya langsung pulang kampung. Kayak gitu. Jadi dari situ kita bisa nyusun kebijakan. Jam kerja itu enaknya kalau Senin mulai jam 10 supaya yang nggak telat. Karena jam 10 udah siang. Terus hari Jumat juga diakhiri jam 2 aja udah cukup. Nah, sisanya itu dikompensasikan ke hari lain. Kayak gitu.
Nah, terus untuk knowledge transfer, teman-teman bisa ngelihat yang paling bawah. Untuk apa namanya? Change management ya. Untuk ngasih arahan itu biasanya modelnya itu top down, pendekatannya dari atas ke bawah. Mulai dari ketua, terus ketua divisi, baru ke staffnya. Kalau ngasih arahan. Tapi kalau mau evaluasi itu dari bawah ke atas. Mungkin dari karyawan atau dari pesertanya itu dicari tahu evaluasinya atau ya feedbacknya kayak gimana. Terus ngelapor ke atas kayak gitu. Nanti contohnya kayak gini, kalau pesertanya mengalami apapun, itu bisa ngelapor ke mentornya. Mentornya nanti bisa ngelapor ke kepala mentornya. Kepala mentornya nanti bisa ngelapor ke ya divisi yang mengurusi itu. Jadi nanti kita bisa evaluasi dari laporan pesertanya kayak gitu. Jadi kita nggak bisa tanya ini permasalahan peserta itu apa namanya, permasalahan peserta itu apa sih? Tanyanya ke divisinya langsung. Jadi mereka nggak bisa ngejawab kalau mereka juga nggak nyari tahu dari bawahannya. Terus dari bawah ke pesertanya secara langsung. Jadi bisa gunain Google Form atau bisa langsung lapor lewat lisan pas mentoring dan lain sebagainya kayak gitu ya. Kalau arahan itu baru dari atas ke bawah. Pesertanya diharusin kayak gini, itu jangan langsung ngomong ke pesertanya, tapi ngomong ke ketua divisinya mungkin. Ketua divisi mungkin ngomong ke mentornya. Baru mentornya nanti ngomong ke pesertanya kayak gitu. Oh iya, ini ada joint development. Joint development itu ya diskusi antar divisi sih. Diskusi antar divisi supaya ilmunya itu lebih banyak, nggak cuma satu ilmu doang. Terus untuk memproses untuk menyusun notasi proses ya. Biasanya itu menggunakan BPMN. Proses apapun, prosedural proses itu bisa digambarkan dalam bentuk notasi BPMN. BPMN itu contohnya kayak gini. Tapi ini lebih kompleks ya. Ini lebih kompleks dan nggak perlu juga teman-teman untuk menggunakan ini karena ya butuh belajar kalau ini serius. Teman-teman cukup gunain flowchart aja sih. Ini lebih gampang karena ya teman-teman bisa gunain dua bentuk itu doang, bentuk persegi panjang sama wajik segi 4 itu ya. Untuk menandakan kondisi. Kalau kondisinya ya itu ngarah kemana, kalau kondisinya enggak itu ngarah kemana kayak gitu. Sebenarnya ada beberapa sih bentuk untuk flowchart. Cuman dua ini sebenarnya kayaknya udah cukup. Jadi dari sini nanti bisa tahu alurnya kemana. Setelah teknisan ini, terus teknisan kemana. Peserta pun kalau ngelihat lebih gampang daripada ngebaca secara langsung. Kalau ngebaca deskripsi itu ya apa ya, bikin mata capek, terus ya nggak menarik karena tulisan doang. Tapi kalau dalam bentuk gambar biasanya lebih gampang secara visual ya. Ini contohnya yang aku buat. Nggak perlu bagus-bagus, intinya itu ada arahnya sih. Ada arahnya terus jelas juga. Terus teman-teman bisa melakukan pengujian ya setelah teknisannya udah terstruktur dari awal sampai akhir. Teman-teman bisa melakukan pengujian. Nggak harus banyak, cukup beberapa orang doang. Itu diuji dari awal sampai akhir. Apakah ada permasalahan atau enggak? Apakah udah benar atau enggak? Terus dicoba pesertanya 1 atau 2 orang doang, itu ya coba-cobaan lah kayak gitu. Apakah ada masalah, apakah ada kendala sebelum disebarkan ke peserta yang asli, sebelum menjalankan ke peserta yang sesungguhnya kayak gitu. Supaya kalau ada kesalahan, terus ada feedback, itu bisa diperbaiki, segera diperbaiki. Terus teman-teman juga bisa bikin business interaction matrix ya. Untuk yang mengetahui divisi ini itu bekerja sama divisi apa. Kita Dapus bekerja sama MUCC, sama KP, sama Kominfo itu ngapain. Itu bisa disusun kayak gini. Atau peserta ini bisa kerja sama peserta ini itu ngapain kayak gitu. Itu bisa disusun kayak gini, matrix. Nah, teman-teman juga bisa nentuin timeline kayak gini. Jadi teman-teman itu nggak harus mengetahui urutannya dulu ya. Kalau mengetahui urutannya dulu itu lama banget. Yang pertama apa, terus selanjutnya apa, itu pusing. Mendingan teman-teman itu nentuin seluruh kegiatannya apa aja. Contoh pendaftaran, terus penutupan, itu nggak masalah. Tentuin aja semuanya, pendaftaran, penutupan, terus apa ya. Itu bisa dilakukan brainstorming ya. Langsung nyebut aja. Pendaftaran, penutupan, kajian, terus mentoring, terus grand launching, dan seterusnya. Ininya banyak. Dari situ baru kita nanti urutannya apa dulu. Terus kita juga bisa nentuin durasinya
durasi untuk pendaftaran berapa hari, untuk penutupan berapa hari, untuk grand launching berapa hari, untuk kajian berapa hari, untuk mentoring berapa hari. Jadi kayak gitu. Nah, dari situ nanti teman-teman bisa nyusun Gantt chart. Gantt chart ya bentuknya kayak gini dan enak dilihat. Hari ini apaan, hari ini apaan, hari ini apaan. Dan berapa hari itu bisa kelihatan dari sini. Dilihat doang bisa kelihatan. Ini 2 hari, ini setengah hari, dan seterusnya. Ini bisa dikasih keterangan warna ini itu untuk kegiatan apa, warna ini untuk kegiatan apa, atau warna ini untuk divisi apa, kayak gitu. Terus untuk MOU, ini sebuah perjanjian tertulis. Sebenarnya teman-teman nanti kalau seumpamanya syuro dengan departemen lain, itu melakukan perjanjian ya. Melakukan perjanjian apa aja yang disetujui, dari situ ditulis semua, terus ditandatangani oleh masing-masing pihak, ketuanya. Kalau bisa penanggung jawab. Supaya kalau seumpamanya nanti ada kesalahan, kita bisa tahu salahnya siapa. Siapa yang belum ngerjain ini, siapa yang nggak ngerjain ini, siapa yang udah, kayak gitu. Jadi supaya ya ada pengingat aja sih untuk MOU ini. Perjanjian yang udah tertulis. Cuman sebelum janjian sama orang lain, kita harus tahu dulu kita mau janjian tentang apaan. Jadi kita harus susun dengan divisi sendiri janjian dengan Kominfo tentang apa, pembuatan ini, dan lain sebagainya. Itu susun banyak banget. Susun aja yang banyak, nanti kita sodorkan ke mereka. Mereka bisa nggak untuk melakukan ini. Tinggal mereka yang menyetujui ntar, kayak gitu. Itu MOU ya. Teman-teman bisa ngelihat kok contohnya di Google, MOU. Terus dari situ semua teman-teman nanti bisa buat BMC-nya. Untuk key partners itu ya kerjasama bareng siapa aja. Terus kayak activities itu ya kegiatannya itu secara garis besar apa aja. Ada kajian, mentoring, terus apalagi ntar. Terus key resource itu kayak ya sumber daya yang dibutuhkan itu apa aja. Kayak silabusnya, pengajarnya, terus mentornya, dan lain sebagainya, itu key resource-nya. Terus value proportion itu kayak apa yang didapetin peserta saat ngikut ke kegiatan ini. Terus customer relationship itu kayak hubungan sama peserta itu lewat apa aja, entah lewat media sosial, entah lewat mentoring, entah lewat apa, itu customer relationship. Terus kalau channels itu gunain apa medianya, gunain Google Meet, gunain Google Classroom, atau grup WA, atau Line, atau dan lain sebagainya. Terus customer segment itu target customer segmen dia. Target customer itu siapa aja, anak SMA, maba, malah, sama masyarakat umum. Cost struktur apaan sih? Ini biaya apa aja yang perlu dikeluarkan nanti. Mungkin biaya ustadznya, atau biaya makanan kalau ada. Jadi biaya apa aja secara garis keseluruhan yang terpikirkan. Terus revenue streams itu ini nggak usah. Yang ini nggak usah. Jadi dari sini nanti bisa kelihatan grand desainnya secara keseluruhannya, kayak gitu. Mungkin itu aja sih. Udah terakhir, semoga bisa ngebantu. Jadi teman-teman semoga bisa ngejawab juga pertanyaan seperti dakwahnya itu kayak gimana sih. Terus apa yang harus peserta lakuin. Terus waktunya kapan aja ya enaknya. Terus butuh kerjasama bareng siapa aja, kayak gitu beberapa hal. Kalau masih bingung tanya aja. Kalau ya kalau masih bingung tanya aja sih. Semoga aku bisa bantu, insya Allah. Udah nggak ada pertanyaan, nggak ada gregetnya lagi. Udah cukup, mungkin itu aja. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.